Aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Salam sejahtera buat kita semua, keluarga Maranatha dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Bagaimanapun apapun situasi hari ini, sebenarnya kita percaya bahwa Tuhan menyertakan kebaikan. Oleh karena itu, untuk menguatkan iman kita semua, untuk supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau, Allah Bapa kami di dalam surga, karena kebaikan dan kemurahan besar di dalam hidup kami. Terima kasih buat apa yang terjadi, karena sesungguhnya Tuhan firman-Mu digenapi, bahwa Injil diberitakan sampai kepada seluruh bangsa, sampai ke penjuru dunia. Orang mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Ketika gereja tidak bisa berkumpul untuk merayakan puji-pujian, nyanyian, persembahan ibadah kepada Tuhan, namun kami harus beribadah dari rumah ke rumah masing-masing. Tetapi justru Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat menyampaikan firman Tuhan secara online. Kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan tidak dibatasi oleh tempat, ruang, ataupun waktu, oleh siapapun dan dimanapun, sehingga kapanpun, seperti situasi apapun, setiap orang dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu dan urapilah kami semua. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dari sanalah kami dapatkan kekuatan, pengharapan, dan semangat setelah mendengarkan firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan untuk memberkati kita semua. Sekarang kita melanjutkan apa yang kita bahas pada firman Tuhan minggu yang lalu dengan tema keluarga yang hidup dengan Allah. Kita masuk pada bagian yang kedua pada saat ini dalam renungan kita firman Tuhan, dan kita akan mempelajari bersama-sama dalam dua topik besar malam hari ini. Seperti apa keluarga yang hidup dengan Allah. Nah, pertama, keluarga yang hidup dengan Allah adalah keluarga yang hidupnya dipersembahkan kepada Allah. Dan yang kedua, keluarga yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Mari kita lihat firman Tuhan kita yang terambil dalam kitab Kejadian pada pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan demikian. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar Maranatha dimanapun berada, demikian juga seluruh anak-anak Tuhan, Henokh hidupnya bergaul dengan Allah. Nah, orang yang hidup bergaul dengan Allah, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, hidupnya dipersembahkan kepada Allah. Henokh sesuai dengan arti dari namanya, yang dipersembahkan. Henokh memberikan seluruh hidupnya, waktunya, kesempatan yang dia miliki. Bahkan dia mengajak seluruh anggota keluarganya untuk hidup mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Sesungguhnya kita tidak akan bisa hidup dengan Allah dan bergaul dengan Dia jika hidup ini tidak kita persembahkan kepada Allah. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, penting sekali kita pelajari poin yang pertama ini. Hidup yang dipersembahkan kepada Allah adalah hidup yang dipergunakan menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita pernah pasal 6 ayat 13 katakan demikian. Dahulu kita hidup dalam dosa, kita mati karena dosa, kita diperhamba, diperbudak oleh dosa. Tetapi ketika
kita hidup bersama dengan Tuhan, kita punya satu hidup yang baru, yaitu hidup yang berbeda, hidup yang tidak lagi diperbudak oleh dosa, hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, bahkan menuruti keinginan-keinginan dari dosa itu sendiri. Tetapi hidup yang Alkitab katakan, kita mau memakai hidup ini menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Oleh karena itu, kita harus pahami itu, bahwa ketika kita punya hidup yang kita katakan, oh saya bergaul dengan Allah, saya dekat dengan Tuhan, yang dipertanyakan kepada kita adalah, apakah kita memakai hidup kita ini sebagai senjata-senjata kebenaran? Apakah hidup ini adalah senjatanya Allah yang merebut setiap kemenangan-kemenangan di sekitar kita? Mari kita renungkan. Sudahkah hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, karena firman adalah kebenaran. Sehingga senjata-senjata kebenaran adalah hidup yang digunakan sesuai dengan firman Tuhan. Setiap orang yang mengatakan bahwa, oh saya memberi hidup saya kepada Tuhan, yang menjadi tolak ukur adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan? Amin Bapak Ibu, amin saudara-saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu? Lebih mudah untuk mengatakan daripada melakukannya. Tetapi bukan berapa banyak yang Anda sudah tahu. Yang paling penting adalah berapa banyak yang Anda lakukan. Oleh karena itu, kalau hidup sebagai senjata kebenaran, berarti kau melakukan firman Tuhan. Berikutnya, hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang memiliki konsep, cara hidup, dan konsep hidupnya berbeda dengan cara dan konsep yang dunia miliki. Berbeda dengan cara dan konsep yang dunia ajarkan. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 katakan demikian. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan kita punya cara berpikir sama dengan dunia ini. Orang yang hidupnya sudah diberikan kepada Tuhan, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya sudah Dia kasih sebagai persembahan kepada Tuhan, sesungguhnya dia, cara berpikirnya, cara berperilakunya, prinsip hidupnya tidak sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena Alkitab jelas katakan, kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 sampai 17, segala keinginan dunia ini, semua keindahannya, semua yang ditawarkan oleh dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dan setiap orang yang mencintai dunia ini, dia akan ikut binasa dengan dunia ini, karena dia akan kehilangan kasih kepada Bapa. Tetapi ketika kita mengasihi Bapa, maka kita akan melupakan semua apa yang ditawarkan dunia. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah situasi banyak orang sedang ketakutan, sesungguhnya kita punya konsep dan cara berpikir yang berbeda. Ada Yesus, ada Tuhan, ada pertolongan, ada pemeliharaan, ada solusi, ada jawaban, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi saya kebaikan, bagi Anda, bagi semua, bagi bangsa ini, bagi setiap orang, kebaikan yang besar yang sedang Dia sediakan. Katakan amin. Nah, pada bagian yang ketiga, kalau kita bicara hidup kita yang kita sudah persembahkan kepada Allah, ini hal yang sangat penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang yang hidupnya dipersembahkan kepada Allah, dia hidupnya di dalam kekudusan. Kenapa kekudusan ini hal yang sangat penting? Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6 katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus adanya.
Kudus atau hidup kudus adalah hidup yang dipisahkan dari dunia ini. Hidup yang dikhususkan hanya untuk melayani Tuhan. Hidup yang dikhususkan sebagai persembahan hanya kepada Tuhan. Terpisah dari cara-cara dunia, terpisah dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan, keluarlah engkau dari sana sebagai umatku, keluar dari kehidupan yang tidak berkenan, keluar dari kehidupan yang menyakiti hati Tuhan. Hari-hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di minggu-minggu Paskah ini, supaya kita membuat satu perenungan. Sudahkah kita mengkhususkan hidup kita hanya untuk Tuhan? Itulah hidup kekudusan yang sesungguhnya. Nah, bagian yang kedua dalam garis besar tema kita hidup, yang keluarga yang hidup bergaul dengan Allah, adalah menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Henok hidup di zaman yang ada dua garis kelompok manusia. Kelompok garis keturunan Kain adalah orang-orang yang mengejar keberhasilan, orang-orang yang mencari nama, orang-orang yang hidupnya melupakan Tuhan, orang-orang yang mengejar prestis, kebanggaan, kehormatan, dan mereka tidak mau menyembah kepada Tuhan. Lalu keturunan daripada Set dan seterusnya, Henok dan seterusnya, adalah keturunan orang-orang yang menyembah Allah. Di masa itu ada banyak hal yang terjadi di sekitar mereka yang sama seperti kehidupan kita hari-hari ini. Orang-orang melupakan Tuhan, orang-orang meninggalkan Tuhan, orang-orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa keberhasilan hidup itu dicapai karena kehebatannya. Mereka menganggap bahwa ketika dia punya segala-galanya, hidupnya merasa aman. Tetapi sesungguhnya yang terjadi hari-hari membuktikan sebaliknya. Harta tidak menjamin keselamatan. Kekayaan sebesar apapun tidak menjamin keselamatan. Bahkan orang yang duduk di tempat yang paling tinggi sekalipun, dia bisa kena dengan virus corona. Tidak ada jaminan. Sehebat apapun pendeta pun dia bisa kena dengan virus corona. Jaminan yang paling pasti adalah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Di tengah-tengah masa-masa sukar hari-hari ini, masa-masa sulit, ekonomi mulai menjadi sulit. Orang-orang mulai berteriak kesulitan. Banyak orang-orang mulai di PHK. Di sektor pariwisata, bisnis, ekonomi, orang mulai di PHK hari-hari. Dan kita mulai membayangkan bagaimana kehidupan mereka ketika sumber kehidupan mereka dicabut. Yang biasanya punya gaji setiap bulan, yang biasanya punya langganan yang tetap, tapi hari-hari ini penghasilan mereka, sumber kehidupan mereka dicabut. Ada banyak orang-orang kaya yang kehilangan harta triliunan di bursa saham gara-gara masalah hari-hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Mari kita baca Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa kita bacakan demikian? Di ayat yang ke-8 ada berkat Tuhan yang disediakan Tuhan bagi orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini jaminan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Asalkan kita menjadikan Tuhan sumber kehidupan kita, seperti pohon itu ditanam di tepi aliran sungai. Situasi sesulit apapun, dia punya jaminan kehidupan yang pasti. Dia tetap hidup, dia tetap bertumbuh, dia tetap berbuah, daunnya tetap hijau. Dia tidak perlu takut pada musim-musim kering, karena pemeliharaannya itu pasti. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar Maranatha dimanapun berada, dan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari ini
Jangan lagi engkau mengandalkan kekuatan. Hari-hari ini, jangan lagi engkau mengandalkan hartamu, keluargamu yang kaya, orang-orangmu yang hebat, perusahaanmu yang besar, dan segala macam. Waktunya kita berpaling dan kembali kepada Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kita. Amin. Mari semua yang percaya, hari-hari ini kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari jadikan hidup ini, jadikan keluarga kita keluarga yang hidup dengan Allah. Pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah sumber keselamatanku. Tuhan itu gunung batuku dan keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Tuhan memberkati kita semuanya di mana berada. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan, jawaban, semangat baru, sukacita di dalam hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu dan mendengarkan firman. Kami terima kebenaran Tuhan. Kami hidup di dalamnya. Kami pegang firman Tuhan. Kami lakukan di dalam hidup kami. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya. Jadilah seperti yang firman-Mu katakan. Dia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari-hari ini Dia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Diberkatilah pemerintah kami yang ada dalam menangani apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dengan satuan gugus tugas yang sudah dibentuk dari pusat sampai ke tingkat daerah masing-masing. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa buat para medis yang ada di barisan paling depan. Tuhan lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Bahkan ada yang sudah sakit, ya Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Sembuhkan mereka, ya Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Yesus Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menyelamatkan kami. Diberkatilah kami semua. Kiranya kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan menjaga kami. Dan biarlah roh jiwa tubuh kami terpelihara sempurna, tidak bercacat celah sampai pada hari Maranatha kami masuk dalam kemuliaan kekal. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin.